kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Gendong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang kami hormati penguji utama Bapak Popi Rahmat MPD, yang kami hormati Ketua Penguji Ibu Maulana Sifa ME, yang kami hormati Sekretaris Penguji Bapak Ahmad Fajri ME, dan tak lupa pula segenap jajaran pengajar Universitas Islam Zainul Hasan Gendong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohmah, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 211207290656. Terima kasih, izinkan saya mempresentasikan penelitian saya. Penelitian saya berjudul atau bertemakan analisis efisiensi pembayaran non tunai atau cashless payment pada manajemen bisnis Pondok Pesantren Al-Wasithiyah dalam perspektif ekonomi Islam. Alasan saya memilih judul ini atau meneliti penelitian ini adalah karena menggabungkan dua isu penting, yaitu efisiensi manajemen keuangan dan kepatuhannya terhadap prinsip ekonomi Islam. Nah, pesantren ini kan sudah merupakan lembaga pendidikan Islam. Nah, yang kini sudah mulai bertransformasi menjadi semuanya serba digital. Nah, hal ini menurut saya sudah menjadi objek yang menarik untuk diteliti. Terlebih lagi, saya sebagai mahasiswa ekonomi syariah, saya merasa sangat penting untuk mengkaji apakah inovasi digital tersebut seperti ini itu tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Nah, era sekarang ini era di mana semuanya serba digital, tidak terkecuali dengan konsep uang. Uang sebelumnya yang saya ketahui itu ada dua jenis, yaitu uang kartal dan uang gira. Uang kartal seperti kertas dan logam, sedangkan uang gira itu uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui alat pembayaran seperti cek, giro, dan lain sebagainya. Nah, namun saat ini uang itu tidak lagi terbatas pada bentuk fisiknya, akan tetapi telah berkembang menjadi bentuk elektronik atau uang digital yang sudah dikenal dengan e-money. Nah, hal ini disebut dengan munculnya fenomena yang namanya cashless society, yaitu merupakan fenomena baru atau struktur baru dalam masyarakat yang tidak lagi memandang uang sebagai bentuk fisiknya, tetapi sudah menggunakan sistem baru yang dikenal dengan uang elektronik atau e-money sebagai media transaksi. Nah, pembayaran non tunai ini atau cashless payment adalah seluruh transaksi keuangannya itu dilakukan tanpa melibatkan uang kartal atau uang fisik, tetapi menggunakan sarana elektronik seperti transaksi melalui ATM, kartu debit, kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, pembayaran non tunai ini cepat berkembang karena dinilai lebih efisien, praktis, dan aman. Nah, contohnya ini kan seperti QRIS, KRIS, atau M-Banking, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan ini kemudian didorong oleh respon pondok pesantren. Nah, salah satu pesantren yang menggunakan cashless payment ini adalah Pondok Pesantren Al-Wasithiyah yang terletak di Patokan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Nah, pesantren Al-Wasithiyah memiliki beberapa unit usaha yang dikelola seperti MJ Swalayan, Kopotren Al-Wasithiyah atau Koperasi Pondok Pesantren, Kantin Al-Wasithiyah baik putra dan putrinya, toko mandiri, ini toko kitab, dan lain sebagainya. Nah, di sana itu sudah menerapkan cashless payment ini pada bulan Agustus 2024 karena terinovasi atau terinspirasi dari Pondok Pesantren Nurul Jadi. Nah, gitu. Nah, sistemnya yang dipakai di sana itu menggunakan kartu identitas santri atau KIS lengkap dengan nomor virtual akunnya. Semua transaksi itu tercatat secara otomatis dalam aplikasi namanya SiCashless. Aplikasi ini bisa diakses juga oleh orang tua mereka, sehingga mereka para ortu dapat mengontrol atau menjadikan keuangan anak mereka. Ya? Sudah, Pak? Sebulan? Kayak gini juga. Sebulan? Sebulan aja. Sebulan. Oke, baik, Pak. Tes.
kesimpulan dari penelitian saya, ternyata penerapan sistem pembayaran non tunai di sana itu dianggap sudah efisien, gitu. Nah, dengan transaksi yang berlangsung lebih cepat dan transparan, pengelolaan dana pun menjadi lebih terkontrol. Efisiensi ini dapat dilihat dari 4 aspek yang sebagai indikatornya saya itu proses dan waktu, tenaga kerja, dan biaya. Nah, meskipun demikian, ternyata masih terdapat kendala karena kendala teknis, yaitu jaringan internet yang masih kurang lancar gitu. Kemudian, sistem ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada transparansi dan keadilan serta menghindari praktek riba dan borong melalui penggunaan rekening berbasis syariah. Dengan adanya perbaikan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang ketat, sistem pembayaran ini memiliki potensi besar nih untuk lebih memperkuat efektivitas bisnis dan keuangan di pesantren. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sudah jurnal mana? Ini jurnal mana ya? Kenapa Ustaz? Jurnal mana ya? Jurnal Tabarruk Ustaz. Iya, baru di mana? Sumatera apa Ustaz? Sudah berapa? Sinta 4 Ustaz. Berapa? 500 kemarin saya bayar Ustaz. Hah? 500? Sudah 750. Berapa Ustaz? 750. Tapi sana dari 500. Oke. Universitas Islam Riau. Oh, Riau Ustaz. Universitas Islam Riau. Bagus untuk proyek. Yes. Sudah di-share juga Ustaz ke laporan kemarin. Sudah ya? Iya. Oke. Mbak, gini, karena jurnal sudah terbit, kita nggak bisa revisi atau direvisi. Tapi yang bisa kami revisi adalah tunjukkan data ke saya sebelum sampai jadi jurnal. Paham ya? Oke, data hasil wawancara, dokumentasi Ya, betul. sampai pengolahan datanya. Kan tidak serta-merta kita langsung buat jurnal jadi tidak. Oke. Idealnya memang skripsi dulu dibuat, Ya. baru dikonversi diubah ke jurnal idealnya. Ya, tunjukkan ke saya nanti kita minta data pemesanan ya. Oke. Di sini ada menghindari praktek riba dan fraud. Ini kan poinnya cashless. Oke. Ya, cashless. Iya Ustaz. Kalau cash itu riba, ada unsur riba nggak sih? Kenapa Ustaz? Kalau cash ini cashless. Cashless. Cashless payment. Ya. Kalau cash payment itu ada unsur riba dan borong. Enggak Ustaz. Enggak. Enggak ada penambahan di sana soalnya Ustaz. Penambahan pembayaran Ustaz. Kayak enggak ngambil kan? Kalau riba itu kan penambahan kan Ustaz. Nah, sedangkan di sana itu sudah enggak Ustaz. Cashlessnya ada. Dan artinya di sini cashless untuk menghindari riba dan borong. Maksudnya di cash payment kita kalau kita gitu, berarti cash payment ada unsur riba dan borong. Enggak Ustaz. Padahal ini kesimpulannya sudah betul ini yang menekankan pada transparansi dan keadilan itu betul cukup serius sebenarnya. Yang mereka Iya. Dilanjutin namanya serta menghindari praktek riba dan borong. Iya sudah. Soalnya itu disertanya ya Ustaz ya. Karena masih itu kan sudah hasil ya Ustaz. Bukannya serta berarti Ustaz. Gimana? Nah itu makanya. Iya Pak Ustaz. Ya. Iya sih tadi. Oke, silakan lanjut. Ini kasus payment. Iya Ustaz. Ibu nggak bekerja sama sekali. Kamu kerjasamanya maksudnya itu dengan bank apa ya? Cash payment apa ya? Cashless-nya itu bagaimana? Kalau di sana Ustaz. Cashless ya. Pakai kartu itu Ustaz. Iya. Itu kan juga pastinya kerjasama dengan bank. Bank BSI. Ibu nggak baca basic-basicnya sama sekali. Harus ada kan Ustaz. Kecuali yang tidak bisa menciptakan kartu sendiri ya. Oke. Di sini nggak diceritakan sama sekali. Padahal ya disampaikan Pak Bupati harusnya kan ini skripsi dulu gitu kan. Proses itu dijelaskan. Ketika memang jurnal hanya sekian lembar, ada aturannya hanya sekian lembar. Tapi kan bukan berarti proses itu tadi benar-benar nggak ada. Gitu. Karena apa? Kalau hanya seperti ini tidak bisa membaca apakah cashless di sana baik-baik saja. Oh iya.
Gimana ibu bisa tahu bahwa cashless payment ini yang sudah diterapkan mulai kapan sih? Bulan Agustus 2024. Agustus 2024. Ibu gimana kalau sampai yakinkan ibu bisa nambah saja dari mana-mana? Apa cashless payment? Ya bisa dikatakan itu milik kita ya. Bahkan saat ini yang dilakukan ini berawal dari pusat itu. Dan di situ ibu menemukan banyak sekali kendala-kendalanya. Di situ sama dengan apa sih gitu? Gitu. Sekarang kecuali itu benar-benar sudah melihat hasil skripsinya. Menjelaskan silakan. Karena yang seperti ini kita tidak bisa melihat proses yang dijalankan tadi ya benar atau bagus, tapi bukan berarti sekedar menulis jumlah tanpa mengetahui proses Kendalanya dari satu cuma di situ. kendalanya cuma satu, padahal nih Banyak. setiap hari ada Iya saja. mungkin biasanya nggak menggunakan di kalian banget sama seperti itu biasanya. Punya sendiri. Nanti tak bocorkan. Kalau revisinya itu nanti gimana saja? Kita cuma Tunjukkan datanya. berarti nggak usah ditambah BS itu saja. Kerja sama dengan banknya itu saja. Kita di data itu kan Nggak usah ada. Ini tulisannya Pak. Apalagi sih bisa. ini ya belum Iya. data. Iya, pagi Memang tidak bisa memastikan bahwa datanya bisa diserahkan. Bisa dilakukan. Biasa. atau publish school. Ya Ustaz, November ini kalau nunggu ini sih Ustaz. Berarti wisudanya penumpang. Biasa. Kalau tesnya nggak ada ya berarti. Iya sadar. dengan kita mau kita bersama pada saat jadinya depresi. Loh, kok ibu tahu? Udah. Ini gimana? Jangan-jangan tadi Iya. tahu. Tapi kurang ya kalau kemarin ya. Enggak Ustaz. Ya. Ini mana? Ini tahu dari masuk ke siapa yang datang, siapa yang datang. Kan ada hasil wawancaranya ya Bu. Iya, maksud ibu. Jadi proses yang sudah ibu rasakan, kayak selesai itu tidak semudah yang sekian lembar itu. Iya Ustaz. Iya, tentu nggak semudah itu. Iya, Ustaz. Makanya di sini harus kita mencantumkan dan Bagus banget kalau ujian banget. Enggak Ustaz. Bukan ya. Enggak keduanya Ustaz. Dua-duanya. Kenapa dia masa nggak ada datanya? Ada datanya ke Ya di situ benar. Sama-sama datang orang-orang bisa langsung Iya. kita. Selesai. Selesai. Kalau ini kita harus Ustaz. Ujian banget. Enggak Ustaz. Ibu memutuskannya. Kan datang nggak ada. Tadi bapak tidak mau. Ulang ya. Enggak Ustaz. Oke, lulus dengan menyerah ke depan. Dua minggu kan ya Ustaz? Satu minggu. Ya kayak taruh instruksi itu deh. Bukan hanya Mungkin prosesnya loh, sehingga kita tahu prosesnya. Tidak kita tunggu ya.
telegram